Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia sama sekali tidak bisa berbohong. Sejak lahir, kemampuan untuk memutarbalikkan fakta tidak pernah ada. Setiap kata yang keluar dari mulut manusia hanyalah kebenaran, apa adanya. Di dunia ini kejujuran menjadi mutlak. Semua orang tahu bahwa ketika seseorang berbicara, maka ucapannya adalah kenyataan. Tidak ada keraguan, tidak ada basa-basi, dan tidak ada tipu muslihat. Sekilas dunia seperti ini terdengar sempurna. Tidak ada lagi penipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada janji palsu. Kepercayaan di antara manusia tampak akan menjadi hal yang alami. Semua interaksi berjalan transparan. Namun, jika dilihat lebih dalam, kondisi ini tidak sesederhana itu. Kejujuran mutlak memang menghapus kebohongan, tetapi sekaligus menghapus sesuatu yang sering kali kita anggap remeh. Kebohongan kecil demi kebaikan. Contohnya, basa-basi untuk menjaga perasaan, ungkapan manis untuk menghibur, atau alasan sederhana agar orang lain tidak tersinggung. Semua hal itu hilang dalam dunia tanpa dusta. Akibatnya, kehidupan sehari-hari akan terasa lebih keras. Hubungan antar manusia tidak lagi punya lapisan pelindung. Semua sifat asli, semua opini, dan semua emosi akan muncul ke permukaan tanpa filter. Dunia ini akan penuh kepastian, tapi juga penuh ketegangan. Karena manusia bukan hanya makhluk logis, tapi juga makhluk emosional yang kadang membutuhkan kebohongan kecil untuk bertahan, untuk menjaga harmoni, dan untuk merasa nyaman. Maka pertanyaannya, apakah dunia tanpa kebohongan benar-benar lebih baik? Atau justru lebih sulit dijalani? Karena manusia harus berhadapan langsung dengan kebenaran yang pahit setiap saat. Setelah membayangkan gambaran umum tentang dunia tanpa kebohongan, mari kita turun lebih dekat. Kehidupan sehari-hari. Bagaimana rutinitas manusia berubah jika setiap orang hanya bisa berkata jujur? Dalam dunia kita sekarang, kebohongan kecil sering menjadi pelumas sosial. Kita menggunakannya untuk menjaga perasaan orang lain, menghindari konflik, atau sekadar membuat situasi terasa lebih nyaman. Misalnya ketika seseorang terlihat lelah, kita tetap berkata bahwa ia terlihat baik. Atau ketika kita bosan mendengar cerita teman, kita berpura-pura tertarik agar dia senang. Di dunia tanpa kebohongan, semua itu tidak ada. Kehidupan sehari-hari akan dipenuhi kejujuran mutlak. Setiap pikiran yang ingin diungkapkan akan keluar sebagaimana adanya, tanpa lapisan basa-basi. Bayangkan suasana di rumah. Anak-anak akan selalu menyampaikan apa yang mereka rasakan tentang orang tua mereka. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada lagi jawaban baik-baik saja ketika sebenarnya sedang sedih, atau aku suka ketika sebenarnya tidak. Hubungan keluarga menjadi sangat transparan. Di sekolah, para murid tidak bisa lagi berpura-pura paham pelajaran hanya untuk cepat pulang. Mereka akan langsung mengatakan bahwa mereka tidak mengerti, bahwa mereka bosan, atau bahkan bahwa mereka malas belajar. Guru mendapatkan gambaran yang jujur, tetapi di saat yang sama harus berhadapan dengan kebenaran yang kadang menyakitkan. Di tempat kerja, para karyawan juga tidak bisa lagi menutupi perasaan mereka terhadap atasan atau pekerjaannya. Rasa bosan, jenuh, bahkan ketidakpuasan terhadap gaji, semua akan diungkapkan secara terang-terangan. Transparansi ini bisa membuat perusahaan lebih efisien, karena semua masalah terlihat jelas. Tetapi, bayangkan juga betapa seringnya konflik muncul karena kejujuran yang terlalu langsung. Dalam interaksi sosial sehari-hari, situasinya tidak kalah rumit. Tidak ada lagi kata-kata manis di acara pertemuan keluarga. Tidak ada lagi basa-basi dengan tetangga. Dan tidak ada lagi pujian palsu untuk menjaga keharmonisan. Semua orang akan mengungkapkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan sejujur-jujurnya. Kehidupan sehari-hari dalam dunia ini akan terasa seperti berjalan tanpa topeng. Semua orang tampak asli tanpa rekayasa. Di satu sisi, hal ini bisa mengurangi rasa curiga dan meningkatkan kepastian. Kita tahu benar apa yang dipikirkan orang lain. Kita tahu bahwa tidak ada ucapan yang dibuat-buat. Tetapi di sisi lain, dunia ini juga bisa terasa lebih keras,
Karena tidak semua kebenaran mudah diterima. Dengan kata lain, rutinitas sehari-hari manusia tanpa kebohongan akan dipenuhi dengan kejujuran yang kadang menyejukkan, tetapi lebih sering menampar kenyataan. Pertanyaannya, apakah manusia sanggup hidup dalam keterus-terangan seperti ini setiap hari? Jika kehidupan sehari-hari saja sudah terasa keras tanpa kebohongan, bagaimana dengan hubungan yang lebih dalam, seperti cinta dan persahabatan? Dua hal ini sangat bergantung pada kata-kata, perasaan, dan kepercayaan. Dunia tanpa kebohongan tentu akan mengubahnya secara drastis. Mari kita mulai dengan cinta. Dalam dunia kita sekarang, banyak orang menggunakan kata-kata manis untuk menarik perhatian. Ada rayuan, ada janji-janji, bahkan ada ungkapan cinta yang kadang tidak sepenuhnya tulus. Kita terbiasa dengan kemungkinan bahwa seseorang bisa berkata, "Aku cinta kamu," hanya untuk menyenangkan, atau bahkan untuk kepentingan tertentu. Tetapi dalam dunia tanpa kebohongan, hal itu tidak mungkin terjadi. Jika seseorang berkata, "Aku cinta kamu," maka itu pasti 100% jujur. Tidak ada kemungkinan basa-basi, tidak ada rayuan kosong. Cinta di dunia ini akan terasa sangat murni, karena setiap ucapan adalah refleksi dari perasaan sebenarnya. Namun, kejujuran yang mutlak juga memiliki sisi lain yang jauh lebih keras. Dalam dunia nyata, banyak orang menggunakan kebohongan putih untuk mengurangi rasa sakit dalam sebuah hubungan. Misalnya, ketika hubungan mulai renggang, biasanya seseorang berkata, "Aku butuh waktu sendiri," atau "Kita lebih baik jadi teman." Itu adalah cara halus untuk menyampaikan bahwa rasa cinta sudah hilang. Tapi dalam dunia tanpa kebohongan, kalimat itu tidak bisa diucapkan. Yang akan keluar adalah kebenaran yang mentah. Seperti, "Aku sudah tidak tertarik padamu," atau "Aku menyukai orang lain." Kejujuran ini membuat cinta menjadi lebih rapuh, karena tidak ada bantalan kata-kata manis yang bisa melunakkan kenyataan pahit. Sekarang mari kita lihat persahabatan. Sahabat sejati adalah mereka yang biasanya bisa saling menguatkan, bahkan dengan kata-kata penghiburan kecil. Tetapi di dunia tanpa kebohongan, semua kelemahan, semua kekurangan, dan semua perasaan negatif akan diucapkan apa adanya. Jika seorang sahabat merasa kita egois, ia akan langsung mengatakan itu. Jika ia bosan bersama kita, ia akan menyatakannya tanpa ragu. Persahabatan dalam dunia ini tentu lebih rapuh. Tidak semua orang kuat untuk menerima kenyataan pahit dari mulut orang terdekatnya. Namun, di sisi lain, persahabatan yang mampu bertahan di tengah kejujuran mutlak justru akan jauh lebih kuat. Karena kita tahu, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dengan kata lain, cinta dan persahabatan dalam dunia tanpa kebohongan adalah hubungan yang ekstrim. Di satu sisi sangat murni, di sisi lain sangat mudah retak. Mereka yang bertahan akan memiliki ikatan yang benar-benar tulus. Tetapi banyak hubungan yang akan hancur, karena manusia tidak lagi bisa melindungi perasaan satu sama lain dengan kebohongan kecil. Jadi, apakah cinta dan persahabatan akan lebih indah di dunia ini? Atau justru lebih menyakitkan? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Yang jelas, manusia harus siap menerima semua kebenaran, baik yang manis maupun yang pahit, tanpa bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata palsu. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kejujuran mutlak memengaruhi cinta dan persahabatan. Sekarang mari kita masuk ke dunia yang lebih besar. Politik. Politik adalah panggung besar tempat kata-kata sering dipakai sebagai senjata. Janji manis, pidato megah, bahkan kebohongan yang dibungkus rapi adalah hal yang biasa kita dengar. Faktanya, dalam dunia nyata, politik seringkali sulit dipisahkan dari dusta. Tapi bagaimana jika semua itu tidak pernah ada? Bagaimana jika manusia tidak bisa berbohong? Bahkan para politisi sekalipun. Di dunia tanpa kebohongan, kampanye politik akan berubah total. Tidak ada lagi janji palsu yang hanya digunakan untuk menarik suara. Seorang calon pemimpin tidak bisa berkata, "Saya akan menyejahterakan rakyat," jika ia tidak benar-benar mampu melakukannya. Ia hanya bisa menyampaikan apa yang realistis, apa yang mungkin, dan apa yang benar-benar bisa ia wujudkan. Hasilnya, rakyat tidak lagi dibutakan oleh kata-kata manis. Semua orang tahu persis siapa yang kompeten dan siapa yang tidak. Proses memilih pemimpin pun menjadi jauh lebih jelas, karena setiap kata mencerminkan niat dan kemampuan yang nyata. Namun,
Transparansi mutlak ini juga membawa konsekuensi yang tidak ringan. Bayangkan seorang pemimpin harus menyampaikan kebijakan yang pahit. Misalnya, ekonomi sedang krisis, anggaran tidak cukup, dan rakyat harus siap hidup lebih sederhana. Di dunia nyata, pemimpin mungkin bisa meredakan keresahan dengan bahasa halus, dengan memberi harapan bahwa keadaan akan segera membaik. Tapi di dunia tanpa kebohongan, hal itu mustahil. Pemimpin harus berkata apa adanya. Kita akan sulit bertahun-tahun ke depan. Dan sebagian dari kalian akan kehilangan pekerjaan. Kebenaran yang mentah seperti ini mungkin membuat masyarakat lebih siap secara rasional, tetapi pada saat yang sama bisa memicu keresahan besar karena tidak ada penghiburan. Tidak ada harapan palsu untuk menenangkan hati. Korupsi pun tidak mungkin terjadi. Setiap pejabat yang mencoba menyalahgunakan wewenang, otomatis akan diketahui karena ia tidak bisa menutupi tindakannya. Begitu ditanya, jawabannya hanya bisa jujur. Dunia politik menjadi bersih secara instan. Transparansi bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan. Namun, ada pertanyaan besar. Apakah rakyat siap dengan kejujuran mutlak? Kita terbiasa dengan janji manis, dengan retorika indah, bahkan dengan sedikit manipulasi yang membuat kita merasa tenang. Tanpa semua itu, politik menjadi keras dan penuh kenyataan pahit. Jadi, politik tanpa kebohongan adalah politik yang benar-benar jujur. Tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, dan tidak ada janji palsu. Tapi kejujuran total juga berarti masyarakat harus siap menerima kenyataan apa adanya, seberapapun pahitnya. Dengan kata lain, dunia ini akan punya pemimpin yang benar-benar transparan. Tapi rakyat juga tidak bisa lagi berharap pada kata-kata manis sebagai penghibur. Yang ada hanyalah kenyataan. Dan kenyataan tidak selalu indah. Setelah melihat bagaimana dunia politik akan berubah tanpa kebohongan, mari kita melangkah ke ranah lain yang tak kalah penting. Bisnis-bisnis pada dasarnya adalah interaksi antara penjual dan pembeli, antara perusahaan dan konsumen. Dan kalau kita jujur pada diri sendiri, dunia bisnis seringkali dipenuhi dengan promosi, rayuan, bahkan manipulasi. Iklan yang berlebihan, janji kualitas yang tidak sesuai, hingga penawaran diskon besar-besaran yang sebenarnya tidak terlalu besar. Semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tetapi bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak bisa berbohong. Semua kata yang diucapkan dalam transaksi bisnis adalah kebenaran. Bagaimana jadinya? Pertama, iklan akan berubah total. Di dunia nyata, sebuah iklan bisa berkata, produk ini akan membuat hidup Anda lebih bahagia. Kalimat itu jelas berlebihan, karena sebuah produk tidak mungkin menjamin kebahagiaan. Tapi di dunia tanpa kebohongan, kalimat itu tidak mungkin muncul. Sebuah iklan hanya bisa menyampaikan fakta apa adanya. Misalnya, produk ini bisa bertahan 5 tahun jika digunakan dengan benar. Tidak ada lagi rayuan manis. Tidak ada lagi gambar yang dilebih-lebihkan. Tidak ada lagi testimoni palsu. Semua informasi yang kita terima adalah kenyataan murni. Kedua, penjual tidak bisa menyembunyikan kekurangan produknya dalam dunia kita sekarang. Seorang pedagang mungkin berkata, barang ini kualitasnya bagus, walaupun ia tahu barang itu cepat rusak. Tapi di dunia tanpa kebohongan, hal itu mustahil. Seorang penjual harus berkata, barang ini mudah rusak, tapi harganya murah. Akibatnya, konsumen akan benar-benar tahu apa yang mereka beli. Tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi penyesalan setelah membeli sesuatu yang ternyata berbeda dengan iklannya. Ketiga, persaingan bisnis akan menjadi lebih ketat tapi juga lebih sehat. Perusahaan tidak bisa lagi membesar-besarkan kualitas produknya. Satu-satunya cara untuk unggul adalah benar-benar membuat produk yang lebih baik. Inovasi dan kualitas menjadi kunci utama. Tetapi dunia bisnis tanpa kebohongan juga bisa menghadapi tantangan baru. Bayangkan jika sebuah produk memang kurang bagus. Penjual tidak bisa menutupinya dengan promosi, sementara konsumen langsung tahu kekurangannya. Hasilnya, produk itu akan sangat sulit laku di pasaran. Bisa jadi, hanya perusahaan dengan kualitas terbaik yang akan bertahan. Sementara perusahaan kecil yang produknya masih banyak kekurangan akan tersingkir lebih cepat. Dunia bisnis menjadi lebih keras meskipun lebih jujur. Keempat, hubungan antara karyawan dan perusahaan juga berubah. Di dunia nyata, banyak karyawan berpura-pura puas demi menjaga pekerjaan, meskipun sebenarnya mereka stres atau tidak bahagia.
Begitu juga sebaliknya, banyak perusahaan menutupi kelemahan mereka agar terlihat lebih baik di mata pekerja. Tapi di dunia tanpa kebohongan, semua itu hilang. Karyawan hanya bisa berkata apa adanya tentang kondisi mereka. Perusahaan juga tidak bisa lagi menutupi masalah internal. Hasilnya, hubungan kerja menjadi lebih transparan. Konflik mungkin lebih sering muncul, tapi perusahaan bisa lebih cepat memperbaiki diri. Karena semua masalah terlihat jelas. Dengan semua ini, dunia bisnis tanpa kebohongan menjadi dunia yang sangat transparan. Konsumen akan merasa lebih aman, karena semua informasi akurat. Persaingan akan mendorong kualitas, karena tidak ada ruang untuk tipu daya. Namun, kejujuran mutlak juga berarti bisnis akan terasa lebih keras, tanpa bumbu rayuan dan tanpa basa-basi. Tidak ada lagi ruang untuk membungkus kenyataan pahit dengan kata-kata manis. Dunia bisnis mungkin menjadi lebih adil, tapi juga lebih dingin dan tegas. Setelah membayangkan bagaimana dunia bisnis berjalan tanpa kebohongan, sekarang mari kita lihat sisi lain yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hubungan sosial. Hubungan sosial adalah jaringan interaksi kecil yang terus kita jalani setiap hari. Dengan teman, tetangga, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Dan disinilah kita sering menggunakan kebohongan kecil untuk menjaga suasana tetap nyaman. Di dunia nyata, saat bertemu seseorang di jalan, kita terbiasa berkata, "Hai, apa kabar? Kamu kelihatan sehat sekali." Meskipun sebenarnya kita tahu ia sedang terlihat lelah. Itu adalah bentuk sopan santun, basa-basi yang menjaga agar percakapan tetap hangat. Tetapi di dunia tanpa kebohongan, kalimat itu tidak mungkin diucapkan. Yang akan muncul adalah kebenaran apa adanya. Misalnya, kamu kelihatan capek, atau bahkan, kamu terlihat sakit. Memang jujur. Tapi bayangkan bagaimana perasaan orang yang mendengarnya setiap hari. Hubungan sosial tanpa kebohongan berarti tidak ada lagi basa-basi. Kita tidak bisa pura-pura tersenyum saat sebenarnya sedang kesal. Kita tidak bisa mengatakan senang bertemu denganmu jika di hati kita tidak merasakan hal itu. Semua sikap dan ucapan akan selaras dengan perasaan yang sebenarnya. Akibatnya, interaksi sosial akan terasa jauh lebih kaku. Banyak orang mungkin lebih memilih diam daripada berkata sesuatu yang bisa menyinggung. Dunia akan terasa penuh kejujuran, tetapi juga penuh ketegangan. Mari kita ambil contoh dalam pertemanan sehari-hari. Kita sering memberi pujian kecil untuk menyenangkan hati teman, seperti mengatakan bajunya bagus, ceritanya menarik, atau ide-idenya keren. Dalam dunia kita sekarang, pujian itu meski tidak sepenuhnya tulus, bisa menjaga hubungan tetap akrab. Namun, di dunia tanpa kebohongan, setiap komentar harus jujur. Jika menurut kita baju itu jelek, maka kata-kata jelek yang akan keluar. Jika ceritanya membosankan, maka hanya itu yang bisa kita ucapkan. Akibatnya, hubungan sosial yang biasanya lembut dan penuh basa-basi akan berubah menjadi keras dan penuh kritik. Tetapi, ada juga sisi positif yang tidak bisa diabaikan dalam dunia ini. Kita akan selalu tahu posisi kita yang sebenarnya di mata orang lain. Tidak ada lagi teman palsu yang berpura-pura baik, padahal menusuk dari belakang. Tidak ada lagi senyum basa-basi dari orang yang sebenarnya tidak menyukai kita. Dengan kata lain, hubungan sosial yang bertahan di dunia tanpa kebohongan justru akan lebih kuat dan lebih tulus. Kita tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang tidak. Kita tahu siapa yang mendukung kita dengan tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Jadi, hubungan sosial tanpa kebohongan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita kehilangan kenyamanan dari basa-basi yang sering membuat hidup lebih ringan. Di sisi lain, kita mendapatkan hubungan yang lebih jujur dan lebih murni, meski harus siap menerima kenyataan pahit tentang bagaimana orang lain benar-benar melihat kita. Dengan begitu, dunia sosial tanpa kebohongan akan terasa lebih jujur, tetapi juga lebih dingin. Hubungan antar manusia menjadi transparan, namun seringkali rapuh karena tidak semua orang mampu menghadapi kebenaran apa adanya. Dan kalau hubungan sosial sehari-hari saja bisa berubah sedrastis ini, bagaimana dengan dunia pengetahuan dan penelitian? Tempat kebenaran seharusnya menjadi fondasi. Itulah yang akan kita bahas dalam bab berikutnya. Jika ada satu bidang yang paling diuntungkan oleh dunia tanpa kebohongan, mungkin jawabannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa?
Karena fondasi dari ilmu pengetahuan adalah kebenaran. Namun dalam dunia nyata, sejarah mencatat banyak kasus di mana penelitian dipalsukan, data dimanipulasi, atau penemuan dibesar-besarkan demi keuntungan pribadi. Hal-hal seperti ini menghambat perkembangan ilmu, bahkan bisa membahayakan manusia. Sekarang bayangkan jika kebohongan tidak pernah ada. Semua ilmuwan, peneliti, dan inovator hanya bisa berkata jujur. Apa dampaknya? Pertama, penelitian akan berkembang jauh lebih cepat. Tidak ada lagi data yang dimanipulasi untuk membuat hasil penelitian terlihat bagus. Tidak ada lagi laporan palsu yang disusun demi mendapatkan dana riset. Semua hasil eksperimen yang dipublikasikan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dengan begitu, para ilmuwan di seluruh dunia bisa saling membangun pengetahuan di atas fondasi yang kokoh. Tidak ada lagi waktu terbuang untuk memeriksa apakah sebuah data asli atau palsu, karena semua orang tahu jawabannya sudah pasti benar. Kedua, teknologi akan lebih aman dan transparan dalam dunia nyata. Kadang ada perusahaan teknologi yang menyembunyikan kekurangan produknya demi keuntungan. Misalnya, sebuah ponsel mungkin disebut tahan lama, padahal baterainya cepat rusak. Atau sebuah obat dipasarkan sebagai sangat aman, padahal efek sampingnya berbahaya. Di dunia tanpa kebohongan, hal itu tidak mungkin terjadi. Setiap teknologi yang dirilis ke masyarakat pasti disertai informasi apa adanya. Kelebihan, kekurangan, potensi manfaat, sekaligus risiko yang ada. Akibatnya, masyarakat bisa mengambil keputusan dengan jernih, tanpa takut ditipu. Ketiga, perkembangan pengetahuan akan meroket. Bayangkan bagaimana para ilmuwan saling bekerja sama dengan data yang sepenuhnya jujur. Tidak ada lagi penemuan yang diklaim palsu. Tidak ada lagi penghargaan yang jatuh ke tangan orang yang sebenarnya menipu. Semua pengetahuan akan disaring dengan murni oleh fakta. Mungkin dalam dunia seperti itu, manusia bisa lebih cepat menemukan obat untuk penyakit mematikan. Teknologi energi bisa berkembang lebih pesat tanpa hambatan dari laporan palsu. Bahkan eksplorasi luar angkasa mungkin melaju lebih jauh, karena semua penelitian berjalan di atas kejujuran. Namun sekali lagi, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Kejujuran mutlak juga berarti tidak ada ruang untuk imajinasi yang bisa dianggap menipu realita. Dalam dunia nyata, banyak teori ilmiah lahir dari dugaan, hipotesis, atau spekulasi yang belum tentu benar. Seringkali, ilmuwan menebak sesuatu untuk kemudian dibuktikan. Di dunia tanpa kebohongan, mungkin hal itu akan terasa lebih kaku. Karena setiap ucapan harus benar, para ilmuwan mungkin kesulitan menyampaikan hipotesis yang belum terbukti. Proses kreatif bisa terhambat oleh keharusan berkata jujur. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan akan lebih jujur, tetapi mungkin kurang berani untuk berspekulasi. Jadi, dunia tanpa kebohongan akan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi jauh lebih transparan, lebih aman, dan lebih dapat dipercaya. Tetapi, ia juga bisa terasa lebih kaku, karena imajinasi dan spekulasi seringkali dianggap bagian dari kebohongan. Kalau ada satu tempat di mana kebohongan sering menjadi senjata, maka jawabannya adalah pengadilan. Di dunia kita sekarang, ruang sidang adalah arena di mana kebenaran dan kebohongan saling bertarung. Jaksa, pengacara, saksi, bahkan terdakwa, semua bisa saja berbohong demi memenangkan perkara. Dan karena itulah, hukum seringkali berjalan tidak adil. Orang yang bersalah bisa bebas hanya karena pandai berbohong. Sementara orang yang tidak bersalah bisa dipenjara karena tidak mampu membela diri dengan meyakinkan. Tapi bagaimana jadinya jika manusia tidak bisa berbohong? Pertama, persidangan akan berjalan sangat cepat. Bayangkan sebuah kasus pencurian. Ketika hakim bertanya, "Apakah kamu mencuri barang itu?" Maka jawabannya hanya bisa satu, jujur. Jika iya, si pelaku langsung mengaku. Jika tidak, dan memang benar dia tidak melakukannya, maka dia pun akan menyatakan dengan jujur bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak perlu lagi berbulan-bulan sidang panjang. Tidak perlu lagi bukti yang berlapis-lapis hanya untuk membongkar kebohongan. Kebenaran akan langsung muncul di ruang sidang. Kedua, saksi tidak bisa lagi memberikan kesaksian palsu. Dalam dunia nyata, banyak kasus hukum yang berbelit-belit karena saksi berbohong. Ada saksi palsu yang dibayar, ada yang takut lalu mengubah cerita, ada juga yang sengaja menutupi fakta. Semua itu membuat kebenaran sulit ditemukan. Namun di dunia tanpa kebohongan,
saksi hanya bisa berkata apa yang benar-benar ia lihat dan alami. Tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Dengan begitu, hukum akan berdiri di atas fondasi yang kokoh, fakta murni. Ketiga, pengacara dan jaksa tidak lagi beradu retorika untuk memanipulasi fakta. Di dunia kita sekarang, seorang pengacara bisa saja tahu kliennya bersalah, tetapi tetap mencari celah hukum untuk membebaskannya. Sebaliknya, seorang jaksa bisa membesar-besarkan tuduhan agar terlihat lebih berat. Tapi di dunia tanpa kebohongan, semua itu tidak mungkin terjadi. Pengacara hanya bisa berkata apa adanya, begitu juga jaksa. Perdebatan hukum akan lebih jernih, tanpa trik manipulasi kata-kata. Namun, meskipun terdengar ideal, dunia hukum tanpa kebohongan juga menghadirkan dilema baru. Bayangkan seorang terdakwa mengaku jujur bahwa dia melakukan kejahatan, tetapi juga jujur bahwa alasannya adalah karena tekanan hidup, rasa lapar, atau kondisi yang membuatnya terpaksa. Di sini, sistem hukum harus menghadapi kebenaran yang rumit. Tidak ada kebohongan untuk menyembunyikan sisi manusiawi pelaku. Semua alasan, semua rasa bersalah, semua penyesalan akan keluar begitu saja. Pertanyaannya, apakah hukum akan lebih manusiawi atau justru lebih keras? Karena ketika semua orang jujur, hukuman tidak bisa lagi diberikan hanya berdasarkan bukti dingin, melainkan juga harus mempertimbangkan kebenaran emosional di balik tindakan. Dengan demikian, dunia hukum tanpa kebohongan akan jauh lebih adil dalam menemukan fakta. Tidak ada lagi orang tak bersalah yang terjebak hukuman. Tidak ada lagi keadilan yang dibeli dengan kebohongan. Tetapi, ia juga akan membuka sisi lain. Betapa rapuh dan kompleksnya manusia ketika harus berkata jujur sepenuhnya di depan hukum. Jika di ruang sidang saja kebenaran mutlak bisa mengubah segalanya, bagaimana dengan agama dan spiritualitas? Ranah kehidupan manusia yang sangat erat dengan keyakinan, janji, dan nilai moral. Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Setelah melihat bagaimana hukum dan pengadilan akan berubah tanpa adanya kebohongan, kini kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Agama dan spiritualitas. Agama pada dasarnya adalah fondasi moral dan keyakinan yang memandu hidup manusia. Ia berbicara tentang kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Namun, mari kita jujur. Dalam praktiknya, agama dan spiritualitas juga tidak lepas dari kebohongan. Ada orang yang pura-pura taat, padahal di belakang melakukan hal sebaliknya. Ada pemuka agama yang menyalahgunakan kepercayaan umat demi kepentingan pribadi. Ada pula orang-orang yang menutupi keraguan spiritualnya dengan kata-kata manis agar terlihat suci. Tapi bagaimana jika manusia tidak bisa berbohong? Pertama, agama akan menjadi lebih tulus. Orang yang datang ke tempat ibadah benar-benar datang karena iman, bukan karena sekadar ingin terlihat baik di mata orang lain. Tidak ada lagi yang berpura-pura rajin beribadah hanya untuk mendapat pengakuan sosial. Semua tindakan keagamaan akan murni lahir dari hati yang jujur. Dalam kondisi ini, jumlah jamaah mungkin berkurang. Sebagian orang mungkin memilih tidak ikut karena mereka tidak bisa berpura-pura. Tapi justru karena itu, mereka yang benar-benar hadir adalah orang-orang yang tulus. Kedua, pemimpin agama akan lebih transparan dalam dunia nyata. Kita sering mendengar kisah pemimpin agama yang berkata suci, tetapi tindakannya tidak sesuai. Ada yang mengumpulkan kekayaan secara diam-diam. Ada yang memanipulasi umat. Ada yang menyembunyikan kesalahan besar di balik simbol kesalehan. Di dunia tanpa kebohongan, hal itu mustahil. Setiap pemuka agama hanya bisa berkata jujur. Jika ia lemah, ia harus mengaku lemah. Jika ia pernah salah, ia akan berkata demikian. Maka, pemimpin agama yang benar-benar jujur dan berintegritas akan bersinar. Sementara mereka yang penuh kepalsuan akan segera hilang dari panggung. Ketiga, ajaran agama akan lebih jernih. Dalam sejarah, ada banyak perbedaan tafsir, kadang sampai menimbulkan konflik. Sebagian perbedaan itu lahir dari penambahan, pengurangan, atau bahkan manipulasi demi kepentingan tertentu. Namun, jika manusia tidak bisa berbohong, tafsir agama hanya bisa disampaikan dengan jujur sesuai pemahaman yang murni. Tidak ada tambahan palsu, tidak ada ancaman buatan, tidak ada janji kosong. Umat akan menerima agama dalam bentuk yang lebih jujur, tanpa embel-embel manipulasi. Namun, ada sisi lain yang cukup menantang. Spiritualitas juga sering berhubungan dengan iman, keyakinan pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan.
Dalam dunia tanpa kebohongan, orang hanya bisa berkata jujur sesuai apa yang ia rasakan. Jika ia ragu, maka keraguan itu akan terucap. Jika ia tidak yakin, maka ia harus berkata apa adanya. Artinya, dunia spiritual mungkin akan terasa lebih sepi dari kata-kata indah yang biasanya dipakai untuk menguatkan hati. Tidak semua orang siap mengakui keraguannya. Tidak semua orang sanggup berkata jujur bahwa imannya goyah. Jadi, dunia agama tanpa kebohongan akan menghasilkan dua hal besar. Umat dan pemimpin yang lebih tulus, tanpa topeng kepalsuan. Tetapi juga keterbukaan terhadap keraguan, yang bisa mengguncang sebagian orang yang biasanya bergantung pada kebohongan kecil demi ketenangan batin. Agama menjadi lebih jernih, tapi juga lebih keras. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Setelah kita menyusuri 9 bab sebelumnya, dari kehidupan pribadi, politik, bisnis, hingga agama, satu pertanyaan besar muncul. Apakah dunia tanpa kebohongan benar-benar lebih baik? Sekilas jawabannya terdengar jelas. Tentu saja lebih baik. Kebohongan adalah sumber dari banyak masalah. Penipuan, korupsi, pengkhianatan, bahkan peperangan. Tanpa kebohongan, dunia akan lebih jujur, lebih transparan, dan lebih adil. Tapi setelah kita melihat lebih dekat, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Mari kita tarik benang merahnya. 1. Dalam kehidupan pribadi, kejujuran mutlak bisa membuat kita hidup lebih apa adanya. Namun, hilangnya kebohongan kecil juga. Berarti hilangnya basa-basi yang sering membuat hidup terasa lebih ringan. Beradu ya. Dalam politik, transparansi total bisa menghancurkan permainan kotor, tapi juga bisa membuat diplomasi macet karena tidak ada ruang untuk kompromi. Terakhir, dalam bisnis, konsumen akan lebih aman karena semua produk jujur disampaikan apa adanya. Namun, persaingan jadi keras dan tidak ada ruang untuk membungkus kenyataan agar terasa lebih manis. Wow. Dalam hubungan sosial, semua orang akan tahu perasaan sebenarnya. Tidak ada teman palsu, tapi juga tidak ada basa-basi yang menjaga kehangatan sehari-hari. Lisna, dalam ilmu pengetahuan, perkembangan akan melesat karena data murni dan tidak ada manipulasi. Namun, kreativitas bisa terhambat karena spekulasi atau dugaan sering dianggap setengah bohong. Ilaheko. Dalam hukum, keadilan akan lebih jelas karena tidak ada saksi palsu atau pengacara manipulatif. Tetapi, kebenaran yang pahit juga membuat hukum harus menghadapi sisi manusiawi yang lebih rumit. 7. Dalam agama, umat dan pemimpin akan lebih tulus. Namun, kejujuran mutlak bisa mengguncang orang-orang yang masih penuh keraguan karena mereka tak bisa lagi berpura-pura kuat dalam iman. Dari semua itu, kita bisa melihat satu hal. Kebohongan ternyata bukan hanya musuh, tetapi juga pelindung kecil dalam kehidupan manusia. Kebohongan sering kita anggap buruk, tapi kebohongan kecil, yang kita sebut white lies atau kebohongan putih, kadang berfungsi sebagai pelumas sosial. Ia menjaga hubungan tetap harmonis, memberi harapan di saat sulit, atau sekadar membuat hidup terasa lebih ringan. Bayangkan, jika seorang dokter tahu pasiennya hanya punya waktu hidup singkat, apakah ia harus mengatakan kebenaran seutuhnya dalam dunia tanpa kebohongan? Jawabannya ya. Tetapi, itu berarti pasien akan langsung terbebani kenyataan pahit tanpa kesempatan menikmati harapan kecil yang biasanya bisa memberi semangat di hari-hari terakhirnya. Maka, kesimpulannya, dunia tanpa kebohongan memang terdengar indah, tetapi bisa jadi terlalu keras untuk manusia yang penuh dengan emosi, perasaan, dan kebutuhan akan kenyamanan. Kebohongan pada akhirnya adalah pedang bermata dua. Jika digunakan untuk menipu, merugikan, dan menyakiti, ia menjadi racun yang menghancurkan. Tetapi jika digunakan dengan bijak, untuk menjaga perasaan atau memberi harapan, ia bisa menjadi alat yang justru membuat manusia lebih mampu bertahan. Jadi, pertanyaan terakhir bukanlah apakah dunia lebih baik tanpa kebohongan, tetapi justru bisakah kita belajar menggunakan kejujuran dan kebohongan dengan bijak, sehingga keduanya saling melengkapi dalam kehidupan manusia? Mungkin jawabannya ada pada kita sendiri. Karena pada akhirnya, dunia tanpa kebohongan memang mungkin terasa terlalu dingin. Tetapi dunia yang penuh kebohongan juga tidak bisa kita terima. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Jujur pada hal-hal penting, namun tetap lembut pada hati manusia.